Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Arya Permadi yang menjelaskan tentang sejarah apakah Filistin sekarang itu adalah Filistin yang ada di Alkitab. Palestina sekarang apakah itu Filistin yang ada di Alkitab. Ternyata secara keturunan sudah nggak ada, saudara. Hanya nama daerah saja. Dan kita boleh menolak kedatangan timnas Israel, tetapi kadang-kadang kita, orang Indonesia, tidak konsisten. Apa yang kita gunakan tiap hari? Facebook. Mark Zuckerberg adalah seorang keturunan Yahudi. Penemu Google juga keturunan Yahudi. Bahkan YouTube, saudara. Kalau saudara lihat di kreator YouTube, ya, di sana, ya, saudara masuk di kreator, di sana ada gambar BABI. Ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya melihat di media sosial, ya, perbincangan Permadi Arya, saudara, yang kita kenal dengan Abu Janda, ya, yang berbincang dengan seorang tentara Israel, tetapi dia adalah seorang Muslim, saudara. Dia bertanya kenapa dia berada di pihak Israel dan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, tentunya kita percaya dengan orang yang langsung berbicara dan mengikuti perkembangannya, saudara. Apalagi dia adalah seorang tentara yang mengetahui kondisi yang ada di sana. Ya, dia berkata bahwa dia menjadi tentara Israel, membela bangsa ini dari serangan-serangan Nelonis. Ya, ini disamarkan, saudara, karena biasa fatal, ya. Jadi dia menganggap bahwa Hamas itu adalah Nelonis. Ya. Ada yang mengatakan bahwa justru Israel lah yang Nelonis, tapi bukan, saudara. Seorang tentara yang membela bangsa Israel, ya. Hamas mengorbankan banyak orang di sana yang melakukan, ya, pembantaian dan dikatakan Nelonis. Nah, tentu saudara, ini akan memberikan satu pemahaman kepada kita untuk bisa mengetahui satu kejadian atau satu kasus. Ternyata selama ini yang menganggap bahwa Israel itu adalah seorang Nelonis atau seorang penjajah, saudaraku, yang memang bangsa-bangsa lain pun beberapa yang pernah menjajah seperti Inggris, Jepang, ya. Tetapi kalau kita selalu melihat masa lalu, kita akan sulit untuk maju. Apalagi kalau kita tidak mengetahui satu kondisi kejadian sejarah kemudian tiba-tiba mengambil sikap dan menuduh dengan membabi buta. Ini sangat fatal. Bahkan Perdana Menteri Israel sendiri sudah mengatakan bahwa kami ini hanya membela diri. Mereka diserang, kalau tidak salah 4.000 serangan dari Hamas, saudara. Jadi dia pun harus melindungi bangsanya. Lah, dari segi mana kita bisa menganggap bahwa bangsa Israel itu adalah Nelonis, saudara? Kalau saudara baca sejarah Alkitab, ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Arya Permadi yang menjelaskan tentang sejarah kenapa sekarang, apakah Filistin sekarang itu adalah Filistin yang ada di Alkitab. Palestina sekarang apakah itu Filistin yang ada di Alkitab. Ternyata secara keturunan sudah nggak ada, saudara. Hanya nama daerah saja. Dan itu lebih mendekati cerita Alkitab yang diceritakan oleh Bang Abu Janda. Nah, saya kenapa bisa langsung mulai mengerti dan memahami, karena sebuah sejarah, ya, yang menggambarkan sejarah perjalanan Israel. Bahkan kalau saya sering mengatakan bahwa Alkitab adalah garis besar sejarah dunia. Semua terjadi. Apa yang ditulis di dalam Alkitab, saudara, bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Israel, itu semua tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab menceritakan bahwa satu saat Israel akan dikumpulkan, dan itu sudah terjadi, sudah digenapi. Dulu tercerai-berai, saudara, ya, tercerai-berai bangsa Israel ini. Tetapi firman Tuhan menubuatkan, aku akan mengumpulkan kembali dari suku bangsa. Dan tahukah saudara sekarang, Israel adalah bangsa yang luar biasa kuat, disegani di mata dunia, baik dari segi persenjataan, dari segi perang, dari segi ekonomi, dari segi ilmu. Apa yang kurang di Israel? Ini kita tidak bisa bantah. Kita boleh menolak kedatangan timnas Israel, tetapi kadang-kadang kita, orang Indonesia, tidak konsisten. Apa yang kita gunakan tiap hari? Facebook.
Mark Zuckerberg adalah seorang keturunan Yahudi. Penemu Google juga keturunan Yahudi. Bahkan YouTube, saudara. Kalau saudara lihat di kreator YouTube, ya, di sana, ya, saudara masuk di kreator, di sana ada gambar BABI, ya, jelas. Jadi kita harus konsisten dong. Makanya itu, saudaraku, jangan kita jadi orang yang, kalau saya bilang, jadi orang kolot. Ya, kita harus maju selangkah. Jangan karena kebencian yang kita pelihara, maka kita merugikan diri sendiri atau merugikan bangsa sendiri. Kalau kita selalu menggunakan narasi-narasi masa lalu, berapa puluh tahun yang lalu dengan kondisi sekarang, itu nggak kompatibel lagi, saudara. Itu sebabnya di Alkitab sendiri berkata bahwa jangan, ya, menggunakan kantong yang lama untuk menampung anggur yang baru. Jelas ya, saudara. Alkitab telah mengajarkan semuanya. Dan apa yang akan terjadi ke depan semua dicatat dalam Alkitab. Sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Termasuk sekarang yang lagi viral. Yang terjadi sekarang Pak Ganjar, saudara. Orang bisa tahu apa yang dia pikirkan, apa yang ada dalam konsep berpikirnya. Sehingga itu menggambarkan dirinya menolak tim Israel. Ini merupakan cara-cara yang tidak sangat relevan untuk hari ini. Kita ingin maju. Masih kita melakukan diskriminatif terhadap sebuah bangsa. Ini sangat-sangat disayangkan, saudara. Jujur saya pribadi, ini tidak kampanye, saudara. Tidak, saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tentu kita menginginkan suatu kedamaian. Tentu kita menginginkan suatu pemimpin yang berjiwa nasionalis. Yang tidak memihak. Bahkan bisa melihat suku bangsa dengan cara berpikir yang kita sebagai individu atau pribadi punya kasih. Ya, itu dasarnya menurut saya. Maka itu, saudara, saya jujur, ya. Saya melihat dengan yang terjadi sekarang Pak Prabowo, saya lagi mengamati apakah bisa menjadi pilihan saya. Tetapi lebih daripada itu, saudaraku, kita berdoa. Karena saya percaya semua yang terjadi termasuk di bangsa Indonesia, juga apa yang terjadi di dunia ini, dalam kehendak Tuhan, dalam kendali Tuhan. Siapapun yang akan terpilih, saudara, kita berdoa, Tuhan Yesus yang bertindak untuk semuanya. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang Kristen harus mempraktekkan kasih. Jangan karena ada kebencian, saudaraku. Kita tidak diajarkan memang kebencian, saudaraku. Ya, tetapi kita diajarkan kasih kepada manusia. Dan sayang sekali kita Indonesia dikenal sebagai bangsa yang, ya, masih tidak aman lah, ya, kalau saya bilang begitu, karena mulai bertindak anarkis, saudara, memanggang, ya, bendera-bendera yang akan datang bertanding. Saya nggak terlalu jelaskan, saudara, karena ini bisa spam, ya, jadi saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan, ya. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Silahkan share ke media sosial saudara untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus punya kasih. Sebab Tuhan itu punya kasih. Dia adalah kasih dan Dia mengasihi umat manusia. Tuhan memberkati.